اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Bapak Ibu hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah takziah rahimakumullah. Alhamdulillah berkat izin dan ridha Allah pada malam hari ini kembali kita bisa hadir memenuhi undangan Sohibul Bait dari almarhum Bapak Pojo. Sungguh beruntung kita seluruh jam juga tamu undangan keluarga. Kita bersama-sama berkumpul membaca surah Yasin. Itu sangat besar pahalanya. Rasul sampaikan dalam sabdanya, "Man qara'a Yasin kataballahu lahu bi qiraatiha misla qiraatil Qur'ani 10 marrat." Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Siapa saja dari hamba-hamba Allah, muslimin muslimat yang telah membaca, maka Allah berikan pahala kepada khatam Quran misla qiraatil Quran 10 marrat. Kita tadi sudah baca surah Yasin 1 kali kan? Itu nilai pahalanya Allah catat, berikan pahala kepada kita yang membaca. Tadi kita semua baca kan? Maka itu sama dengan pahala orang yang telah khatam Quran 10 kali khatam. Itu pahala yang Allah berikan kepada kita. Apa itu benar? Yang bilang Rasul, bukan saya. Dan Allah kan maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, maha dermawan. Dan perintah Nabi dalam hadis Imam Abu Dawud itu, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah surah Yasin. Iqra'u, bacalah kalian semua, wahai muslimin muslimat. Nah, tadi di awal muqaddimah saya membaca surah Al-Hasyr ayat 18. Ini nasihat untuk kita, bukan nasihat untuk almarhum. Allah ingatkan kita dalam firman-Nya surah Al-Hasyr ayat 18, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Apa itu bertakwa? Para ulama menjelaskan takwa adalah al-khaufu ilal jalil. Orang yang bertakwa itu takut kepada Allah, Zat yang maha agung, maha mulia, maha perkasa. Pembawaannya orang beriman bertakwa itu, orang yang bertakwa itu pembawaannya takut kepada Allah. Takut di sini itu artinya taat, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Wal amalu bitanzil, dan tanda orang bertakwa yang kedua adalah mengamalkan Al-Quran. Apa yang Allah turunkan, Al-Quran ini sebagai pegangan hidupnya dalam keseharian, dalam hidupnya. Wasti'dadul yaumir rahim, dan tanda orang bertakwa itu jauh-jauh hari sudah siap-siap untuk perjumpaannya dengan Allah, Zat yang Maha Penyayang. Ayah bunda kita, kakek nenek kita itu yang sering kita dekat, kita temani itu pada usia-usia lanjut itu selalu berdoa, semoga kalau sudah memang waktunya jangan sampai merepotkan anak cucu. Itu ucapan kakek nenek kita yang memiliki iman dan takwa itu begitu. Makanya hari-harinya terus bermunajat dan dekat kepada Allah. Ada persiapan untuk perjumpaan dengan Allah.
Persiapannya itu gak ditunda nanti kalau sudah usia lanjut, karena kematian itu tidak nanti usia tua. Usia muda, anak-anak, remaja, dewasa, tua, itu kematian itu pasti akan datang. Seluruh makhluk hidup pasti akan mati. Ya. Jadi Allah ingatkan kita tadi, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang, kata yang beriman ini, Allah ingatkan kita, Allah pesan kepada kita, hendaklah setiap orang itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya lighad untuk hari akhirat. Sekarang kita ini sedang ingat apa? Ketika takziah, insya Allah ingat dengan almarhum Bapak Pujo Priyono. Semua kita juga akan sama mengalami perpisahan dengan dunia dan keluarga. Semoga Allah panjang umur kepada kita ya, dalam takwa kepada Allah. Amin. Allah ingatkan hendaknya setiap kita itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya lighad untuk hari esok atau hari kiamat. Wattaqullah, dua kali kata pesan takwa diulang dua kali. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah yang teliti apa yang kamu kerja. Allah tidak pernah tidur, tidak ngantuk, selalu memonitoring kita setiap saat. Itu hendaknya ditanamkan, terpatri dalam hati kita bahwa Allah bima ta'malun, mengetahui, Allah maha teliti apa yang kalian kerjakan, yang nyata maupun yang tersembunyi, yang lahir maupun yang batin. Dalam surah Al-Hadid ayat 4 juga Allah ingatkan lagi, wa huwa ma'akum aynama kuntum, selalu bersama kamu, wallahu bima ta'maluna basir, dan apa yang kamu maha teliti, Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, kalau kita memiliki iman, takwa tertanam dalam hati kita, selalu sadar bahwa Allah bersama kita dan terus memonitoring kita, insya Allah kita akan berbuat hal-hal yang positif. Amin. Tidak akan berbuat dosa. Dan kehidupan akhirat itu Allah katakan lebih baik, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu khairul laka, lebih baik bagimu, minal ula, daripada kehidupan yang pertama di dunia ini. Bapak, Ibu, Rasul pernah sampaikan kehidupan akhirat yang membanggakan itu di dalam sabdanya, wa antahyau fala tamutu abadan. Kamu di surga, kamu di akhirat, di surga nanti itu selamanya kamu hidup, tidak akan pernah mati lagi. Hidup selamanya, gak ada kematian lagi. Cukup kematian yang pertama di dunia ini. Yang kedua, wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abadan. Kamu di surga selamanya itu muda, tidak pernah tua renta, tidak pernah menjadi tua renta, lanjut usia yang tertatih-tatih, tidak. Selamanya muda. Usia-usia muda itu usia-usia para mahasiswi itu yang fisiknya sangat sempurna. Dan yang ketiga, wa inna lakum antasihhu fala tasqamu abadan. Selamanya kamu di surga itu kamu sehat, tidak pernah menderita sakit, apapun sakitnya. Kalau boleh
kita sama-sama memperhatikan diri kita, apakah sekarang kita hidup di dunia ini semuanya kita ini sehat? Sehat insya Allah. Tapi ada keluhan-keluhan sakit juga kan? Gitu. Tanda-tanda yang dirasa sakit itu ada, macam-macam sakit. Makanya banyak rumah sakit. Di akhirat nanti di surga gak ada rumah sakit, gak ada dokter. Antasihhu fala tasqamu abadan. Selamanya kamu tuh sehat, sehat sekali. Tidak pernah ada yang sakit. Penyakit yang ringan pun tidak. Sehat selamanya. Gak ada keluhan sakit. Dan yang keempat, wa inna lakum antan imu fala tabta'isu abada. Selamanya kamu di surga itu berkecukupan, kaya raya, tidak ada kemiskinan, semuanya tercukupi. Allah berikan nikmat yang besar. Makanya walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik, Allah bilang, daripada kehidupan di dunia ini. Dan ini penting buat keluarga. Ini Rasul memberikan petunjuk untuk keluarga terkait masalah kewajiban anak ahli waris ketika orang tuanya berpulang ke rahmatullah. Dan Bapak Pujo Priyono ini sudah, jangan sampai putus mendoakan kepada almarhum, kirim doa, kirim hadiah pahala dari amal ibadah yang kita lakukan. Di dalam hadis Rasulullah kedatangan tamu laki-laki dari Bani Salamah. Seorang laki-laki tadi bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, hal bagian abawayya syai'un abaruhuma bi ba'da mautiha. Wahai Rasul, apakah masih ada kebaikan yang bisa kami lakukan orang tua kami meninggal dunia? Rasul faqala na'am. Ya, tentu. Masih ada kebaikan yang bisa dilakukan setelah ayah bunda kamu atau nenek kamu itu meninggal dunia. Yang pertama Rasul sampaikan as-salatu alaihima. Kamu doakan kedua orang tua kamu itu yang telah meninggal dunia. Jangan sampai sehari semalam ini anak, keluarga lupa tidak mendoakan ayah bunda kita. Doa kita Allah ajarkan apa? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah saya dan ampuni pula kedua orang tua kami. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyayangi, sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu kecil. Ayah bundanya sangat sayang kepada kita. Perjuangannya luar biasa. Kita bisa jadi seperti ini nih atas perjuangan dan pengorbanan orang tua, doa orang tua. Makanya jangan sampai ada yang gak berdoa untuk orang tuanya. Itu menyebabkan sulit untuk mendapatkan rizki. Ketika anak lupa tidak mendoakan orang tuanya itu, Nabi katakan itu akan susah mendapatkan rizki, kenikmatan dari Allah. Yang pertama pesan Nabi, jangan putus terus lakukan. Masih banyak kebaikan yang bisa kamu lakukan. As-salatu alaihima, yaitu kamu mendoakan kepada kedua orang tua kamu, almarhumah. Wal istighfaru lahuma, dan kamu mohonkan ampun atas kedua orang tua kamu itu. Makanya doanya Rabbi firli kan, ya Allah ampunilah saya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa infadu ahdihima min ba'dihima. Dan yang ketiga itu menyempurnakan janjinya. Kalau Bapak Pujo Priyono ini ada janji, ada pesan, ada wasiat,
Kalau itu semua baik, yang tidak melanggar, tidak dosa, maka janji-janjinya itu supaya ditepati, dipenuhi yang baik-baik, janji-janji yang beliau sampaikan pada keluarga itu. Lalu yang keempat, wasilaturrahim allati la tusallu illa bihima. Sambung silaturahim. Sambung silaturahim yang telah dilakukan oleh ayah bunda kita kepada para sahabat, teman, dan saudara. Jangan sampai putus keluarga ini tidak menyambung silaturahim yang sudah ayah bunda Bapak Pujo Priyono lakukan. Pak Pujo Priyono kan jamaah Masjid Al-Muhajirin ya, sering datang sholat berjamaah. Kemarin janji mau ke Al-Muhajirin itu putranya Ustaz Emi kemarin bilang insya Allah kita ketemu di Al-Muhajirin gitu ya. Tapi saya memang nggak lihat, mungkin ya saya belum pemilih. Belum pemilih. Kadang ada yang rajin ke masjid tapi saya nggak pernah ketemu, rupanya di resort di belakang gitu. Jadi mungkin beliau di softnya itu nggak dekat saya, jadi saya nggak kelihatan. Yang melihat tuh bapak di depan kita ini. Dekat saya. Oh, dekat bapak ya. Di Al-Muhajirin ada yang kurang softnya, ya. Biasanya ada bapak di sana. Semoga bapak sehat walafiat kembali ke Al-Muhajirin. Ya. Silaturahim Pak. Salat berjamaah itu kumpul silaturahim. Dan doa muslimin ketika sedang berkumpul itu mustajab. Ad-doa mustajabun inda ijtima'il muslimin. Doa itu mustajab, dikabul oleh Allah pada saat umat Islam sedang berkumpul. Di masjid ini tempat kita berkumpul, berdoa, mengaji, bersilaturahim. Makanya mari kami mengundang Pak Haji Edi, Ustaz Helmi, Ustaz Khayur, saya juga mengundang supaya kita syiarkan masjid kita ini dengan silaturahim. Memang yang nggak ke masjid bukan karena malas kan, karena udur ya kan Pak ya. Yang nggak ke masjid beberapa kali nggak ke masjid itu bukan karena malas, tapi karena ada udur. Semoga Allah mudahkan semuanya bisa ke masjid sehat walafiat. Dan yang kelima, wa ikramu shadiqihima. Nabi pesan kepada ahli keluarga, ahli waris yang ditinggalkannya itu supaya memuliakan teman-teman orang tua kita. Pasti orang tua kita punya teman kan, punya sahabat. Itu supaya terus dimuliakan, jangan bermusuhan. Itu pesan Rasulullah SAW kepada keluarga untuk kita semuanya. Ya, ada 5 tadi. Yang pertama, ketika ayah bunda kita, orang tua kita telah berpulang rahmatullah, masih banyak kebaikan yang bisa dilakukan. Yang pertama, mendoakan kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, memohon ampun dan memenuhi janji-janjinya yang baik. Silaturahim disambung kembali, terus jangan sampai putus, dan memuliakan sahabat-sahabat orang tua kita. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang. Al-afu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.